siang teman-teman semua. Selamat siang Bunda. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat belajar. Yes, yes, yes. Perkenalkan, saya Ibu Siti Hanifah dari CGP Angkatan 10 yang akan melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan dan pengalaman tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan atau nilai-nilai tentang yang diterapkan di sekolah kita. Budaya positif itu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagaimana proses kemerdekaan dirinya sehingga mampu murid ini menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di dalam budaya positif itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin ilmu. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dalam pembelajaran dengan paradigma yang baru, itu adalah pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di situ adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan perkembangan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah pembiasaan yang hal baik yang mencakup baik perilaku, tutur kata, itu baik dari oleh warga sekolah, murid, yang saat ini adalah yang berkembang sekarang anak-anak kita adalah murid-murid yang kritis, terus itu mandiri, bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik untuk memiliki disiplin ilmu, disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi dalam menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi di dalam disiplin positif itu ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Jadi semua usaha yang terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dari dasar manusia. Di dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi di dalam kebutuhan dasar manusia itu, kebutuhan hidup itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus untuk kasih sayang itu bagaimana rasa kita diterima, terus dipedulikan, berbagi dan bekerja sama untuk menjadi suatu dalam kelompok tertentu. Terus itu yang namanya kebutuhan dasar penguasaan itu adalah harga diri atau keinginan kita yang ingin dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Yang ketiga adalah kebebasan. Jadi kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan ke arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan, itu berupa bermain, humor, antusias, dan tertawa. Itu adalah 5 dari dasar manusia. Ada lagi motivasi perilaku manusia. Nah, jadi di sini ada 3 dalam untuk memotivasi perilaku manusia itu. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Nah, jadi di dalam hukuman itu tidak direncanakan, itu bisa terjadi tiba-tiba. Nah, jadi murid itu tidak tahu yang apa akan terjadi. Jadi dia bisa bersifat satu arah, terus berupa hukuman bisa jadi
fisik maupun fisikis. Itu dalam motivasi perilaku manusia dalam hukuman. Terus kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Jadi murid di sini dalam konsekuensi di sini murid juga masih tidak merasa nyaman ya. Nah, terus itu di sini juga sikap guru selalu memonitoring murid. Nah, terus itu di dalam restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, nanti kita di sini belajar tentang restitusi dalam memecahkan suatu permasalahan pada murid kita. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nah, jadi ibu guru atau kita sebagai pendidik itu memiliki 5 posisi kontrol guru dalam disiplin positif. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol guru ini, dari 5 ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti apa sih itu 5 posisi kontrol dari guru? Yang pertama itu misalnya suatu kasus, misalnya si Adi terlambat ke sekolah. Ini kita di posisi hukuman. Nah, jadi si penghukum atau si guru itu biasanya menggunakan nada suara yang tinggi dengan bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk misalnya. Terlambat lagi ya, pasti terlambat lagi. Nah, itu adalah posisi guru menghukum. Posisi kontrolnya. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang waktu tepat? Nah, tanyakan pada diri Anda. Bagaimana perasaan murid ketika kita berbicara seperti itu saat murid datang? Nah, jadi hasilnya begini. Jadi perasaan murid itu dia kemungkinan besar dia marah, dendam karena kita menunjuk dan mata melotot. Nah, akhirnya si anak ini akan berubah menjadi anak yang agresif. Nah, bila jadi sesudah kembali duduk murid itu akan mencoret-coret bukunya. Nah, itu ciri-cirinya mencoret-coret kertasnya atau apa karena perasaan dia lagi sedang tidak baik. Nah, seperti itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang kedua adalah posisi yang membuat rasa bersalah. Kasus sama, Adi terlambat ke sekolah. Posisi pembuat merasa bersalah itu nadanya seperti ini. Nada suaranya seperti memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat dan pada anak lesu. Adi, kamu nih bagaimana ya? Kamu sudah janjikan sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid ditegur saat itu? Nah, jadi hasilnya di sini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya.
murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap dari penghukum. Nah, karena emosi yang akan ditanamkan rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid guru dengan guru menghukum, di mana murid menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Jadi di sini murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa menjadi meletus atau marah, bisa menyakiti dirinya maupun dengan orang lain. Jadi kita seakan-akan mengatakan kepada murid, kamu gimana sih kok masih terlambat gitu kan. Halus tapi menekan seperti itu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Yang ketiga adalah posisi teman. Jadi di sini tetap kasus yang sama, ada yang terlambat ke sekolah. Cuman nada suara lebih ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, dan mata senyum jenaka. Adik, ayolah, bagaimana kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa-tertawa. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk ya sana ya. Nanti Pak Guru bantu kamu. Sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Dia termasuk dalam dampak yang positif. Hanya ada sisi negatifnya. Murid akan menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa ada guru yang akan membantunya, ada guru yang bisa dia andalkan. Sehingga akibat lain dari posisi teman, Adi akan berbuat sesuatu yang bila dia melanggar, dia menganggap ini biasa aja, ada guruku kok yang membela, seperti itu ya. Itu adalah posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau.
Nah, di sini masih kasus yang sama, Adi terlambat ke sekolah. Jadi di sini pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu ini jam berapa? Kita mulai. Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Kamu tidak mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti mengerjakan tugas yang ketinggalan. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu tinggal kelas untuk menyelesaikan tugas yang ditinggal tadi. Saya tunggu bagaimana mungkin diperlakukan seperti ini. Nah, bagaimana perasaan si murid saat diperlakukan seperti ini? Jadi di sini murid memahami tentang konsekuensi yang harus dijalankan yang telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi guru di sini menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan harus tinggal kelas dalam waktu jam istirahat ketika dia mengerjakan tugas. Jadi di sini guru memantau pada saat mengerjakan tugas jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal oleh seorang diri. Nah, jadi di sini si guru itu sebenarnya marah, cuman nada suara yang dikeluarkan itu datar. Nah, ini adalah posisi pemantau. Dan dia selalu mengingatkan tentang konsekuensi kalau si murid ini melanggar aturan. Seperti itu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang kelima adalah posisi manajer. Nah, di sini manajer adalah nada suara guru halus, bahasa tubuh guru tidak kaku, terus mendekati ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira nih, bagaimana akan memperbaiki masalah ini? Nah, kata si Adi, saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya halus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk kepada murid serta berkacak pinggang. Atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, atau bersenda gurau, atau menempatkan diri sebagai teman, murid sebagai teman. Fokus aja pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu permasalahan, sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa aturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab itu ke murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru selanjutnya. Nah, jadi di sini posisi manajer dikembalikan lagi kepada anak-anak. Apa alasannya dia, misalnya dia terlambat kenapa?
Terus kira-kira untuk perbaikannya seperti apa? Nah, jadi di antara 5 posisi ini yang paling bagus adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, yuk kita lebih pahami posisi kontrol. Nah, kira-kira nih teman-teman, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? Pembuat hasil bersalah itu. Ya, kita lihat jawabannya. Betul. Selanjutnya. Coba ada harus selat, kalian sudah tahu jawabannya. Kamu tidak pernah benar melakukan sekarang keliling lapangan 3 kali. Betul. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Manajer. Betul. Sekali lagi. Ayo lakukan demi Bapak dan Ibu. Teman ya, Bu. Apa, Ibu? Teman. Betul. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Mantap. Oh, mantap. Oke, pintar semua. Nah, di sini ada lagi namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah merupakan kesepakatan antara murid dan guru untuk mengharapkan kedisiplinan murid kita. Jadi di sini keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Jadi keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan atau mengutarakan pendapat. Nah, kalau kita sih di PAUD ini keyakinan kelas itu aturan yang ada di kelas kita. Cuman kalau di dalam kegiatan CGP ini namanya adalah keyakinan kelas. Nah, di sini ada 3 restitusi. Jadi dalam memecahkan masalah tuh ada 3 restitusi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah menstabilisasi dari segi 3 restitusi ini
dari segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, terus itu dari segitiga restitusi ini membantu murid untuk mencapai tujuannya, disiplin, positif, dan memperbaiki diri setelah berbuat salah. Terus restitusi ini bukan cuma untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi dalam segitiga restitusi ini, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi menstabilkan identitas itu yang kita lakukan adalah mencari tahu permasalahannya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Jadi itu ditanyakan kepada peserta didik, permasalahan yang kamu temukan kenapa, terus itu bagaimana perasaanmu saat ini. Nah, itu adalah menstabilkan identitas atau mencari tahu. Terus itu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi di sini misalnya dia mengungkapkan misalnya, saya kesal Bu dengan si Jojo. Nah, apa yang bikin kamu kesal? Gitu kan? Tanyain dulu. Terus kita sebagai pendidik bisa mengatakan, kita manusia, bisa saja memiliki rasa kesal. Nah, ini adalah kata-kata yang dilakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, terus itu menanyakan keyakinan. Jadi di sini menanyakan keyakinan ini kira-kira kegiatannya seperti apa? Misalnya dari kekesalan kamu, baiknya seperti apa yang harus kamu lakukan dengan temanmu. Seperti itu ditanyakan kembali kepada kepada peserta didik kita. Seperti itu. Berikut adalah video tentang validasi tindakan. Restitusi mulai dari kegiatan stabilitas identitas, terus itu validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Pagi Doni, cari suaranya lah. Oke, Doni, lihat Bunda dong. Nah, Doni, tadi pagi Bunda Ipah lihat Doni terlambat ke sekolah. Boleh Bunda tahu apa alasannya Doni terlambat? Oh, tidurnya terlambat. Memang Doni tidurnya jam berapa? Oh, jam 12 malam. Kenapa bisa tidurnya jam 12 malam? Oh, main iPad. Doni boleh main iPad, tapi Doni kan harus membatasi main iPad-nya. Kalau bisa Doni kira-kira main iPad-nya di hari apa? Di hari Minggu. Kira-kira berapa jam Doni main iPad-nya? Oh, 1 jam. Terus boleh enggak main iPad-nya sampai tengah malam? Nah, jadi yang akan datang Doni main iPad-nya di hari apa? Nah, terus berapa lama? 1 jam. Bisa Doni merubah perilaku Doni untuk tidak tidurnya kesiangan? Bisa? Nah, berarti nanti Doni bagaimana kalau malam? Main iPad-nya hari Minggu nih. Terus 1 jam. Berarti kalau malam aturannya seperti apa Doni? Lebih cepat lebih cepat tidurnya ya? Ya, berarti tidak main iPad. Bisa Doni kerjasamanya? Bisa. Oke, terima kasih Doni. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bagaimana suatu kasus dalam kegiatan kita dalam pembelajaran dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Oke teman-teman, terima kasih.
Itu adalah hasil dari presentasi saya dalam diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.